Wa ma fataha abal qabul. Allah memberikan kemampuan kita untuk beribadah kepadanya, namun bisa jadi Allah tidak menerima ibadah kita. Karena di hati kita ada riya, tidak ikhlas. Diterimanya ibadah itu harus ikhlas. Kal i'jab biha, ini kalau menyebabkan tidak diterima. Menyombongkan, membanggakan. Bangga saya punya kelompok pengajian ini, bangga saya ngaji ini, bangga ngaji hikam tapi tidak dilakoni, rugi. Bangga ini loh, bangga ikut pengajian, bangga sedekah, bangga bisa sholat jamaah, bangga apa. Akhirnya ketika kita melihat diri kita lebih baik dari orang lain, mau tidak mau kita akan merendahkan orang lain yang tidak melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Ini wis nilai negatif ya. Wong liya ora iso nglakoni kersane Gusti Allah, ki awake iso nglakoni yo di nggih pitulan Gusti Allah. Terus awake dhewe rumangsa iso nglakoni nggih. Akhire nganggep wong liya sing iso nglakoni niku ndak apik kaya awake nggih. Niku mboten Kang. Ndak boleh seperti itu. Yang kita lihat adalah semuanya atas pertolongan dari Allah sehingga kita bersyukur nggih. Bukan untuk dibanggakan, namun untuk disyukuri. Bagi mereka yang belum melakukan, kita doakan. Bagi mereka belum melakukan, kita nasihati agar melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan, bahkan kalau bisa lebih daripada yang kita lakukan, biar mereka lebih besar lagi yang didapat. Niatnya ngoten, bukan kemudian dibanggakan. Gara-gara dibanggakan, akhirnya tidak mendapatkan pahala. Wa'timadun 'alaiha kal i'jab biha wa'timadin 'alaiha, dan termasuk diandalkan. Oh saya sudah banyak amalnya, saya banyak sedekahnya, saya sholat malam, siangnya puasa, saya nanti akan masuk surga, saya nanti akan mendapatkan fasilitas lebih, balasan Allah yang lebih daripada yang lainnya. Dia sudah kecil harapannya mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan surganya Allah. Anggapannya wis ora iso slamet lek kakean dosa. Berarti lek nglakoni apik anggapane slamet. Niku lho ukurane mengandalkan amal nggih. Nglakoni apik anggapane slamet, lek ngakoni elek anggapane ra iso slamet. Niku jenenge mengandalkan amal nggih. Ya harus kita lakukan. Pokoknya lek nglakoni apik alhamdulillah. Muga-muga karo Gusti Allah diridhoi, dan atas ridhonya Allah itulah kita selamat, bukan amal kita. Lek nglakone lek peluang selamat nggih gede, asalkan kita mau bertobat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan tidak ada keikhlasan maka tidak akan diterima. Kalau sudah tidak diterima maka sama halnya dengan tidak ibadah nggih. Wadzalika mani'un min qabulika. Wadzalika mani'un min qabuliha. Jadi hal-hal yang seperti tadi membanggakan, mengandalkan, menyela orang lain, mencela orang lain yang tidak bisa melakukan hal yang sama, itu menjadi hal-hal yang menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ibadah aja rumangsa slamet krana urung mesti ditampa. Senajan awake dhewe ikhlas nggih, dan kita perkirakan diterima, urung mesti selamat lek Gusti Allah orang ngrasakne selamat. Wal mukhlisuna ala khadarin azim, orang ikhlas dalam perhitungan, dalam kataran yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, berarti kalau kita dalam beribadah kepada Allah, jangan merasa diri kita sudah cukup dengan ibadah kita. Kita terus berusaha meningkatkan baik secara zahir maupun secara batin, meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan kuantitasnya, agar ibadah kita tidak hanya sebatas suatu ibadah yang kita kerjakan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ingat dalam satu hadis, rubba shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atas, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami nasahar. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan haus, lapar saja. Jadi banyak orang yang sedekah tidak mendapatkan pahala sedekahnya, hanya kehilangan hartanya. Banyak orang yang ibadah
yang tidak mendapatkan pahala ibadahnya hanya capek badannya. Ini harus diperhatikan biar tidak terjadi semacam itu. Apa yang harus kita lakukan? Dan banyak orang yang menjalankan sholat malam, dia hanya mendapatkan capeknya saja, ilas sahir kari panetok, malamnya terjaga tidak tidur wiridan itu, namun ternyata tidak ada pahala yang diterima karena ada perkara yang menghalangi diterimanya ibadah itu. Sehingga kita harus tetap berusaha bagaimana bisa diterima, jangan diandalkan, jangan dibanggakan, jangan mencela orang lain yang tidak bisa melakukan, rangkul bukan dicela. Insya Allah seperti itu nantinya diterima. Makanya Ibnu Athaillah sampaikan, orang yang ibadah belum tentu diterima karena banyak orang yang ibadah yang membanggakan ibadahnya sehingga tidak diterima.